3 orang teman menerima paket yang aneh. Kira-kira apa isinya? Kotak ajaib memberikan kekuatan super. Sekarang Monica memiliki elemen api. Jenny adalah rumah dari tanaman, tanah. Dan Sky benar-benar mengejutkan, elemen air. Semua itu adalah ide Joe, teman mereka. Dia mengundang mereka ke pesta ulang tahunnya. Itu cerita seru baru tentang para elemen. Para tokoh utama gadis Trum Trum Tree. Sky tahu kalau pestanya dimulai jam 6. Ini sudah jam 4 dan dia belum siap. Dia sangat panik. Banyak hal yang harus dikerjakan. Panik tidak akan membantu. Sky harus menenangkan diri dan minum sesuatu. Itu bukan masalah untuknya. Dia hanya memerlukan gelas. Tarik napas, buang napas. Hitung sampai 3 dan pikirkan hadiah untuk Joe. Sky hanya punya botol-botol kosong dan sihir. Ini adalah ide terbaiknya. Sedikit air, beberapa ikan. Akuarium spesial untuk Tom sudah siap. Monica sudah mendekorasi ranjangnya dengan gaya elemennya. Sekarang dia siap membuat hadiah untuk teman tersayangnya. Benar, kedatangan Monica adalah hadiah terbaik. Teman-temannya tidak akan datang dengan tangan kosong. Makanya hadiah membara darinya harus bisa membakar Joe dengan perhatiannya. Pestanya akan bersinar terang sampai bisa dilihat alien dari galaksi lain. Lampu gantung buatannya ternyata berapi-api. Pemadam kebakaran datang. Dia berpikir kalau ini kebakaran sungguhan. Tapi kebakaran sesungguhnya adalah Monica. Pemadam kebakaran adalah kelemahannya. Dan tidak ada alat pemadam api yang bisa memadamkannya. Jenny juga punya banyak masalah. Rambutnya sangat berantakan. Tapi dia punya semprot rambut ajaib. Bisa melakukan apapun. Apalagi yang bisa dilakukannya? Bingkai kaca lumut imitasi. Menarik. Itu adalah kecantikan alami. Hadiah ulang tahunnya sudah siap. Dia hanya perlu membungkusnya. Joe pasti akan sangat senang. Sky benar-benar bersedih. Bunganya mati. Bunga itu pemberian penggemarnya. Dia harus kembalikan perasaannya. Sky kehausan di malam hari sampai meminum habis airnya. Jangan menangis. Air mata bisa membantu dengan diisi di alat penyiram tanaman. Dia bisa mengisi air kolam renang kota. Bunganya sudah selamat. Jadi pria malang itu masih jatuh cinta pada Sky. Bunganya berkembang lebih baik karena air mata Sky. Selagi dia menikmati aroma bunga, ada yang mengambil alat penyiram tanaman dan meninggalkan batu bara. Menurut kalian siapa pelakunya? Para juri sekalian, tulis komentar kalian di bawah ini. Joe yang tampan sedang mempersiapkan pestanya. Semua harus sangat sempurna. Acara ini akan menghiasi lini Instagram dan TikTok-nya. Semuanya berjalan lancar, tapi alerginya kambuh. Elemennya adalah air. Tidak semua topan menghancurkan barang-barang. Tapi dia harus melakukan sesuatu pada debu dan alerginya. Dia tidak bisa seperti ini. Monica si gadis api tidak suka tatanan rambutnya. Apa itu mengejutkan? Rambutnya sangat nakal. Dia menang saat berkelahi dengan sisir. Jari-jari panasnya bagaikan catokan rambut. Butuh waktu lama mengeriting rambutnya. Jika bisa diluruskan, juga bisa dikeriting. Oh iya, lihat rambut keritingnya lebih banyak dari rambut anjing pudelnya. Jenny ingin mandi. Dia hanya gunakan ekstrak alami dari tanaman tropis untuk rambutnya. Apa yang terjadi? Airnya tidak mau keluar. Airnya habis setelah teman-temannya berkunjung. Jenny tidak menyerah. Dia temukan jalan keluar dalam setiap masalah. Untungnya temannya pengguna elemen air. Dia akan membantu dengan senang. Sekarang airnya akan mengalir. Kedua keterampilan Sky sama-sama hebatnya. Dia memperingatkan temannya kalau airnya akan datang, tapi dia sedang memata-matai. Pegang pipanya erat-erat, Jenny.
Monica mengagumi dirinya sendiri. Dia punya cermin rias ajaib, sentuhan akhir untuk riasan wajah, dan dia sudah siap. Dia sudah tidak tampil di depan tamu-tamu lain yang mengaguminya. Tiba-tiba pensil alisnya tidak mau membuat garis. Teman-teman, dia butuh bantuan. Sukai video ini. Makin banyak yang suka, makin cerah riasannya. Sekarang cobalah, Monica. Keren, berhasil. Terima kasih. Tamu pertama Joe sudah datang. Dia adalah Sky, datang tepat waktu. Ciumannya membuat pipi Joe basah. Oh, Jenny, kau tidak perlu mencium siapapun. Cukup berjabat tangan. Monica tidak perlu memberikan ciuman membaranya. Sebelum dia mengoleskan krim anti terbakar. Joe benar-benar kepanasan dari semua perhatian ini. Yang terpenting dalam pesta adalah keseruannya. Seluruh dunia harus tahu kalau mereka sangat senang. Mereka murid-murid terkeren di kampus. Itu menurut mereka. Berfoto ternyata tidak semudah yang terlihat. Mereka harus gunakan kekuatan super. Hasilnya bagus. Ayo cari sudut lebih baik. Tidak ada yang bisa membedakan mereka sedang kesal atau tersenyum. Sky punya filter foto yang menarik. Sekarang baru sempurna. Cantik itu menyakitkan. Ada yang bisa memberikan Joe iPhone baru? Kurasa tidak. Kami sudah melihat semua hadiahnya. Mereka kehabisan Coca-Cola. Tarian heboh Monica membuat suhu ruangan terlalu panas. Untungnya tangan Sky selalu siaga. Hari ini dia yang sediakan minuman. Sprite-nya sudah habis. Sebaiknya jangan membuat Monica kesal. Dia akan memeras minuman dari jarinya Sky. Es batu jadi penyelamat. Tiba-tiba Monica langsung berasap. Dia sudah tidak kesal lagi dan mereka bisa bersenang-senang lagi. Pengguna air pun terselamatkan. Semua orang menikmati pestanya. Mereka ingin makan popcorn. Tapi Joe tidak memakai microwave. Tidak baik untuk kesehatan. Iya, dia pria yang menutup kamera laptop dengan stiker. Dan Monica, gadis yang punya keputusan sederhana untuk masalah yang rumit. Api dari keinginan makan popcorn berkobar dalam dirinya. Sepertinya ada operasi pendaratan di dalam panci. Dan Monica sepertinya minum obat hari ini. Kalian tidak akan saksikan orang membuat popcorn seperti ini. Tapi kalian tidak ingin melihatnya. Oh tidak, popcornnya jadi hangus. Tapi Sky dan Jenny harus tetap memakannya. Mereka sedang berpesta dan minumannya habis. Joe tidak punya waktu membersihkan kekacauan yang dibuat para tamunya. Dia tidak punya cukup tangan. Sky punya ide bagus membantunya. Mereka harus ubah bersih-bersih yang membosankan jadi permainan seru. Ayah Sky mau seorang putra. Dia memperlakukan Sky seperti laki-laki sampai umur 16 tahun. Dan Joe bermain dalam tim kampus. Dia pemain cadangan tapi punya bakat. Permainan pun dimulai. Para penonton bersorak. Pemain menunjukkan kemampuan terbaik. Joe tidak hanya memukul gelasnya saja. Dia mengubahnya menjadi lampu gantung yang indah. Ini menakjubkan. Joe membuat pestanya jadi sangat meriah dan memanas. Kedua gadis itu tidak mau riasan wajah mereka luntur karena keringat. Tiupan angin dari tangan Joe membuat sejuk para tamu. Tapi Sky si kutu buku lebih memilih untuk menyalakan AC. Itu menyakiti perasaan Joe. Baiklah, kita lihat siapa yang lebih keren, AC atau Joe. Oh, tokoh pria kita tidak akan memenangkan kontes ini. Para gadis itu sangat ingin mendukung Joe. Dan Joe mengalahkan mesin bodoh itu. Siapakah pemenangnya? Joe pemenangnya. Sky sudah cukup berhenti menyakiti perasaannya. Tapi tidak masalah, dia akan mengalahkan kipas angin. Elemen air baru saja menutup matanya. Dan Joe datang untuk balas dendam. Jenny ingin membantunya. Dia tidak pernah menyukainya. Bagaimana dengan kumis? Atau mungkin semak belukar? Joe hanya tertawa saja. Dan itulah yang terpenting. Kejahilan di pestanya sukses. Hei Sky, bangun. Dia tidak pernah menyemangati siapapun seperti hari ini. Dialah semangat dalam kelompok itu. Permainan baru saja dimulai. Joe dapat bola dan ingin mencetak angka, tapi tidak berhasil.
Ayo coba lagi. Ini gagal lagi. Sky berusaha keras untuk mendukungnya. Mungkin ini saatnya menggunakan kekuatan super. Seperti LeBron James, dia terbang melewati keranjang dan bola itu akhirnya masuk. Ini giliran Sky menunjukkan keterampilan bermain basketnya. Sebuah kesalahan berdiri di bawah keranjang. Senyum Joe hilang dari wajahnya. Ulang tahun tidak akan lengkap tanpa kue yang lezat. Dan tentu saja, jangan lupakan lilin dan permohonan ulang tahunnya. Untungnya mereka mengundang Monica. Tunggu, Joe, jangan. Dia menyimpan peniup daun di bawah hidungnya. Saatnya untuk membuka hadiah. Hadiah Monica sangatlah cantik. Tapi dia belum melihat hadiah dari Jenny. Marga Satwa memenuhi ruangan dengan keceriaan. Dan akhirnya giliran Sky. Dia punya kotak yang terbesar. Jelas bukan ini yang diharapkan oleh Joe. Hadiahnya banyak sekali, padahal satu sudah cukup. Lampu gantung api Monica, cermin tanaman hidup dari Jenny, botol akuarium ikan Sky. Oh teman-teman, ayo pilih pemenangnya. Beri komentar hadiah mana yang menurut kalian terbaik. Jenny mendengar sesuatu. Jika ini bukan suara dalam kepalanya, lalu apa? Jenny sangat suka tidur dan bersantai di bawah matahari. Tapi dia sudah lama tidak melihat matahari karena Dylan mulai datang. Dia mengendalikan angin dan awan. Awannya menjauhkan matahari mendekati Jenny. Dia sama sekali tidak senang dengan kondisi ini. Nick mau menjelaskan semuanya pada Ruby dan memberikan hadiah untuk berbaikan dengannya. Tapi uang yang didapatkannya terbakar menjadi abu. Tapi Nick adalah pria kreatif. Kekuatan apinya membuatnya impulsif. Dia ingin mengelabui Jenny agar memberikannya uang. Mengalihkan perhatiannya sangat mudah meskipun bumi suka berhayal. Elemen bumi selalu punya banyak uang karena uang tumbuh di pohon untuk mereka. Ini hadiah untukmu dan Nick menginginkannya untuk dirinya. Tapi dia tidak tahu apa-apa soal berkebun. Tapi Ruby pikir Nick menyelamatkan tanaman demi dia. Beberapa orang dapat segalanya dan yang lainnya tidak dapat apa-apa. Nick berpikir ini sangat tidak adil. Karena itulah dia melakukan aksi langsung melawan teman kayanya. Duel itu melanggar peraturan. Jadi mereka harus selesaikan duel dengan bermain video game. Pertarungan dengan video game selalu lebih baik karena mereka tidak menyebabkan kerusakan properti. Semua tergantung pada jari mereka. Jenny melalui musim yang berbeda. Dan berdasarkan suka yang dia dapatkan, ini waktunya mengubah dari musim panas ke musim gugur. Ayo gugurkan dedaunan tua ini dan membuat Jenny terlihat mempesona. Tapi jangan lupa dengan rumput liar yang muncul tiba-tiba. Dylan mengajak Jenny kencan dan dia menerimanya. Dylan berusaha untuk membuat Jenny terpesona dengan kemampuannya. Menang dart itu mudah kalau kau bisa kendalikan udara. Biasanya, Dylan dilarang masuk karnaval lokal karena dia memenangkan permainan dan menggagalkan kesempatan semua orang. Tapi hal itu membuat para gadis terkesan. Kau tahu yang seharusnya tidak dilakukan air dan bumi? Menonton film yang sedih. Kau akan tahu alasannya. Kesedihan pengendali air bisa meluap. Jadi, bumi harus menjauh atau keadaannya bisa jadi berlumpur sangat cepat. Para pengendali elemen ingin melakukan permainan. Bisakah kau tebak cincin siapa dan berada di mana? Dylan akan mengacak gelasnya dan sekarang adalah giliranmu. Ketik jawabanmu pada kolom komentar. Saat Dylan muncul dalam pesta, kau tahu sekeliling menjadi kacau seperti badai. Dylan adalah raja pesta.
Tahu sebutan mereka untuknya? Dylan si badai. Nick tidak cocok berada dalam pesta. Meskipun dia punya temperamen seperti api, dia lumayan pemalu. Tapi Ruby mau mengubah hal itu. Duet mereka memeriahkan pestanya. Dan hati mereka penuh dengan segala emosi. Apa kau pikir bumi mudah diusili? Tidak. Awalnya dia seperti target yang mudah. Tapi keusilan apapun yang berhubungan dengan air hanya akan memberinya energi. Dia bahkan berterima kasih membuatnya terhidrasi. Dylan dan Nick sering bertengkar, tapi mereka sebenarnya bersahabat yang akan selalu saling membantu. Walaupun mereka itu aneh, khususnya Nick dan kecenderungannya membuat kebakaran. Dylan membantu Nick membuat kesan bagus pada Ruby. Dia membuat Ruby meleleh dan akhirnya dia juga meleleh. Kalau Nick tidak punya refleks yang cepat, kencannya pasti sudah hancur. Tapi dia punya strategi bagus. Dan dia adalah koki hebat. Dia memang ceroboh, tapi dia berbakat. Dan setelah Ruby muncul, semuanya sangat berbeda. Hidup bersama Jenny bisa terasa sulit karena elemen bumi tidaklah bersih. Dia meninggalkan tanah di mana-mana. Mencoba mengubah ini sia-sia saja, tanah bagian darinya. Dia ini adalah elemen bumi. Untungnya bersih-bersih adalah hal mudah bagi Ruby. Air bisa membersihkan tanah. Mereka adalah tim sempurna. Sepatu biasa tidak akan bisa menahan kekuatan elemen. Ruby punya sesuatu yang istimewa untuk mengejutkan Jenny. Dia memesan sepatu spesial untuk membuka potensi yang Jenny miliki. Pacar mereka juga harus punya sepatu ini. Mereka terlihat keren memakainya, benar kan? Ruby bisa jadi emosional. Kalau rambutnya sedang tidak bagus, tetangganya di lantai bawah sebaiknya menyiapkan payung. Apa yang bisa dia lakukan tanpa Jules? Jules menyelamatkannya sepanjang waktu dan elemen mereka saling melengkapi. Akhirnya pasangan kita akan pergi kencan ganda. Itu ide yang bagus. Mereka berdua sangat gugup dan mereka butuh bantuan dari temannya. Tidak ada yang boleh mengacaukan malam ini. Ini akan jadi malam yang sangat spesial. Para pria akan melamar para gadis. Meskipun kondisinya sedikit canggung, tetangga mereka menyelamatkan mereka. Tapi itu cerita yang lain. Para pria di kampus ini sangat agresif. Bagaimana seorang gadis mengatasi hal itu? Caroline sangat ketakutan. Di kelas sebelumnya, para pria selalu menarik kepangnya. Tidak mau. Ini harus diakhiri. Dia harus pura-pura menjadi seorang pria. Ayah Caroline adalah contoh bagus dari seorang pria. Dia hanya perlu mengamati dan meniru apa yang ayahnya lakukan.
Seperti menyekat tangannya di baju. Itu bagus sekali, Caroline. Lupakan sopan santunmu. Ini akan sepadan. Oh, sepertinya ayah mau berolahraga. Keluarga yang sporty. Caroline jadi terluka. Kau harus tangguh kalau mau melakukan semua ini. Dia bisa meminjam pakaian pria dari ayahnya juga. Selama ayah tidak menyadari pakaiannya hilang, dia sedang tidak sibuk dengan pekerjaannya. Dia menyadarinya. Iya, hanya ada sepasang celana bersih saja. Sekarang ayah dan ibu bertengkar. Kabur sekarang juga. Kelas baru Caroline bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia menyapa teman-teman barunya. Itu salam yang tulus. Lempar dibalas lempar. Tidak sulit menyesuaikan diri dengan mereka. Dia sudah mendapat rasa hormat. Salah satu teman sekelasnya curiga sesuatu. Rambut itu terlalu panjang. Ketahuan. Ups. Dia harus memperbaiki rambutnya. Itu lebih baik. Semua pria di sini punya jenggot. Dan wajah Caroline masih terlihat terlalu halus. Ayahnya tidak pernah bersih-bersih setelah bercukur. Untuk pertama kalinya, ini kesempatan bagus. Sekarang dia bisa punya kumis yang keren. Hah? Semua orang tertawa. Ternyata kumisnya itu tidak keren. Kenapa tidak cukur kumis memalukan itu sekarang? Menjadi pria lebih sulit dari yang dia kira. Ayah, jangan bangun. Dia pasti akan memperhatikan kumisku. Ups. Caroline secepat kilat berganti pakaian. Dia aman. Seandainya dia bisa ganti secepat itu sepanjang waktu. Sebenarnya kumisnya lumayan juga. Dia sedih kalau dicukur. Hari baru di kelas. Hari baru juga jadi anak laki-laki. Ups, kukunya dicat. Bagaimana dia menjelaskan ini? Ini sederhana. Ini kan sedang trendy sekarang. Semua pria keren mengecat kuku mereka. Ya, baiklah. Semua pria ingin menjadi trendy. Sekarang semua pria mengecat kuku mereka. Itu sangat lucu. Dan Caroline berhasil lolos lagi. Caroline berusaha menyesuaikan diri selama kelas olahraga. Para pria sedang melempar bola. Ups, touchdown. Di bawah sini. Caroline melakukan yang terbaik berpura-pura kesakitan. Perut Caroline mulai sakit saat pelajaran dimulai. Ini jenis rasa sakit sekali setiap bulan. Dia melupakan ponselnya di meja. Para pria yang kepo mulai mencari tahu melalui foto-fotonya. Apa akhirnya dia ketahuan? Ya, terlalu banyak foto untuk seorang pria. Dan ini tidak terlihat seperti seorang pria. Dia harus mengakui atau berbohong punya saudari kembar. Oh, interesting. Untungnya, dia punya Photoshop foto mereka bersama-sama. Adikmu sangat seksi. Boleh minta nomor teleponnya?
pria ini tertawa melihat video lucu. Apa? Mereka memperhatikan Caroline pakai sepatu hak tinggi. Bisa kau jelaskan ini? Menangis selalu berhasil. Ditambah sedikit kebohongan tentang anggota keluarganya yang pendek. Dia memakai sepatu hak tinggi karena sadar diri. Dia tidak menduga dukungan sebanyak ini dari para pria. Berteman selamanya. Caroline tidak bisa membuka lokernya. Ini benar-benar macet. Temannya menawarkan bantuan, tapi Caroline menolaknya. Ups, hidungnya patah. Sebuah tampon akan membantu hentikan darah. Tidak mau. Kenapa kau mempunyai tampon di lokermu? Oh, karena aku petinju. Hei, ini berhasil. Teman Caroline putus cinta. Oh, dia benar-benar merasakan sakitnya. Caroline mencoba menghiburnya dengan menyarankan trik yang licik. Bagaimana dengan tanda ciuman ini? Teman-teman pria ini terkesan olehnya karena dia dapat tanda lipstik asli dari seorang gadis sejati. Dia adalah raja kampus lagi. Caroline menggambar hati di buku catatannya. Semoga tidak ada yang memperhatikan. Para pria menembak speedballs. Iu, jorok. Dia harus balas dendam. Tapi tidak tahu caranya. Bagaimana melakukannya? Ini sakit. Saatnya memakai rahasia wanita. Headshot. Kau kalah. Burger dan kentang goreng adalah makanan sempurna untuk pria yang kuat. Cara makan Caroline sangat cantik. Tidak peduli seberapa laparnya dia. Para pria sangat bingung. Kenapa dia tidak makan seperti pria umumnya? Dia buang alat makannya dan makan dengan tangan. Menjadi anak laki-laki itu melelahkan. Dia harus tidur nyenyak untuk menghadapi hari esok. Bagaimana jika para pria menerima dia apa adanya? Dia sangat cantik dan mungkin mereka suka. Mungkin sedikit berlebihan. Tidak, ini menakutkan. Hentikan. Dia terbangun berkeringat dingin. Tapi dia tidak bisa pura-pura lagi. Caroline ingin datang apa adanya. Tapi tidak ada yang mendengarkan dia. Mereka tidak terbiasa mendengarkan seorang gadis. Dia memberitahu semuanya, tapi mereka sudah tahu segalanya. Mereka hanya coba bermain bersama. Mereka tidak sebodoh yang terlihat. Oh, mulai memberikan perhatian. SMA Trum Trum adalah sekolah terbaik di dunia. Kau mungkin mengira itu sekolah biasa, tapi perkiraanmu itu salah. Oh hai, anak baru, kau bisa menitipkan barang-barangmu. Aku Caroline, dan aku ratu di sini. Iya, kau beruntung.
Gadis terpopuler di sekolah menemani keliling sekolah. Oh, hati-hati. Kau tidak apa-apa? Omong-omong, itu Jackson. Untung dia ada di sini. Kuceritakan sedikit tentang dirinya. Dia juga cukup terkenal di sini. Dia semacam legenda olahraga. Dia bukan hanya kapten tim Unicorn, tapi dia adalah juara dunia setiap cabang olahraga. Saat tidak bermain football, Jackson latihan angkat beban. Mungkin dia juga lakukan saat tidur. Hei, kenapa kau melamun? Wow, kau tidak apa-apa? Hai anak baru, kuperkenalkan diriku. Aku Mia dan aku adalah murid terbaik. Aku ketua tim pemandu sorak dan aku nomor 1 dalam semua yang kulakukan. Memang hanya aku yang terbaik. Jika Caroline mengira dia adalah ratu, maka aku adalah permaisuri. Sepertinya mereka sedang berhayal bagaimana rasanya menjadi seorang putri. Apapun bisa menginspirasi hayalan ini, seperti sepatu yang hilang. Caroline selalu kehilangan pasangan sepatunya, jadi Mia selalu memanggilnya Cinderella. Tapi, bagaimana jika Caroline memang seorang tuan putri? Tinggal di kastil yang megah, mendapatkan segala yang diinginkan, berpacaran dengan pangeran tampan dan mengenakan gaun indah. Caroline bisa melakukannya dengan sangat baik. Tapi tunggu dulu, ada juga putri lain yang menginginkan tahta. Mia punya imajinasinya sendiri. Ada imajinasi di mana terjadi persaingan. Mia dinobatkan menjadi kesatria dan Sir Mia mengincar tahta kerajaan. Caroline bisa saja dilengsarkan kecuali ada yang menghentikan revolusi ini.